إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah sidang zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita yakni Arba'in Nawawi karya Syekh Yahya Syarfuddin An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sampai masuk ke hadis yang ke-21. Al-Haditsul Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wa qila Abi Amr Sufyan ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Amrin, kunyah Abi Amrin, wakila, dan sebagian menyatakan Abu Amr, bernama Sufyan ibni Abdillah, yang bernama Sufyan bin Abdillah al-Ansari, termasuk kelompok golongan Ansor atau kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, sahabat Sufyan bin Abdillah. Qala, berkata Abi Amrin, qultu, saya berucap, ya Rasulullah, kulli fil islami haulan la as'alu anhu ahadan ghairu. Faqultu, maka saya berkata, yakni Sufyan bin Abdillah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul, katakan wahai Rasul, li kepadaku fil islami, atas agama Islam, kaulan, satu perkataan, satu dawuh, satu kaul, la as'alu, yang tidak bakal saya bertanya, anhu, atas kaul, atas perkataan itu, ahadan, kepada satu orang pun, ghairuka, selain kepadamu ya Rasulullah. Jadi sahabat Abi Amrin ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, berikanlah perkataan sesuatu di dalam Islam, satu kaul saja, yang satu kaul ini, satu perintah ini, satu perkataan ini tidak bakal saya tanyakan kepada siapapun kecuali kepadamu ya Rasulullah. Qala, berkata siapa Rasulullah, qul, katakan. Ini Rasulullah berkata kepada sahabat Abi Amr, qul, katakan. Kamu berkata Abi Amr, amantu, iman siapa saya beriman, billahi, kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu jejak, kemudian kamu istiqomah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini dialog yang bernas ya. Jadi sahabat hampir bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan juga cekak aos, pendek, berikan satu petuah, wejangan yang tidak bakal saya tanya kepada siapapun kecuali engkau ya Rasul di dalam agama Islam. Rasulullah jawabnya juga pendek, cekak aus juga, bernas juga. Rasulullah menjawab, katakan saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah, jejak, lempeng. Nah ini jamaah sekalian, sungguh satu pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah, bahwa di dalam Islam ini yang paling pokok diantaranya adalah amantu billah, kita beriman kepada Allah. Lanjutannya adalah tsumastaqim, kita istiqomah, jejak, ajek menjaga iman kita. Artinya apa? Iman yang kita bawa itu kita rawat, kita pakai, kita amalkan dimanapun, istiqomah.
Jadi iman kita nggak hanya berhenti di masjid, kita menjadi manusia beriman tatkala di majelis taklim, kita menjadi manusia beriman tatkala di forum-forum ngaji, musola, tapi juga dimanapun istiqomah iman kita di tempat-tempat dimanapun kita berada. Kalau kita lagi bisnis, iman kita juga kita bawa. Jangan iman ini berhenti di forum pengajian, begitu bisnis hilang iman kita. Imannya adalah keuntungan. Imannya dalam perniagaan adalah menghalalkan segala cara. Begitu di pasar sudah tidak lagi sumastaqim billah. Begitu di tempat kerjaan nggak sumastaqim billah. Nah, ini iman di kampung kita iman sekali, kelihatan rajin ke masjid, rajin beribadah. Tapi begitu keluar kampung, wisata di daerah yang tidak dikenal banyak orang, istiqomah iman kita hilang karena merasa tidak dalam pantauan radar jamaah hari-harinya. Sumastaq, istiqomah dimanapun, kapanpun, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawabannya pendek, tapi konsekuensi atas amantu billah sumastaqim itu melekat untuk menjaga kehidupan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam pepatah mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu bahkan dikatakan lebih baik dibanding 1000 karomah. Padahal 1 karomah aja sudah menakjubkan. Orang punya 1 karomah kelebihan itu sudah menggegerkan. Nah, istiqomah itu bahkan nilainya lebih dari 1000 karomah. Jadi dibayangkan istiqomah itu pentingnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjaga, merawat supaya kita bisa istiqomah sehingga anjuran dan tuah dari Rasulullah SAW ini bisa kita jalankan. Nah, para guru-guru kita itu mengajarkan agar kita bisa istiqomah itu jangan berlebih-lebihan. Dalam agama itu tidak perlu, kita bisa istiqomah kalau itu tidak berlebih-lebihan. Nah, ini orang bisa istiqomah. Bahkan agama juga mengatakan halakal mutatarrifun, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu kayaknya kita pas lagi bisa saat suasana tertentu, tapi dalam keistiqomahan itu berat. Kita bisa istiqomah, pokoknya kita langgengkan baca Quran, ada maghrib, ada subuh, waktu-waktu yang memang kita pasti terhenti kan. Nah, kita istiqomahkan walau ayatan, pokoknya 5-10 ayat saya akan baca Quran pada maghrib, pada subuh. Itu lebih bagus dibanding borongan, pokoknya 1 bulan ini saya borong 3 lembar, lalu sisanya kosong dan bahkan nanti lupa, belum tentu bulan berikutnya baca lagi. Tapi syarat istiqomah itu kita nggak berlebihan, jadi aman, karena memang kita menjaga agar kita tetap tune in, tetap pada jalurnya. Tapi kalau borongan, tadi udah 1 juz, kayaknya aman nabung, lalu kita terlena bahkan dalam hari-harinya meninggalkan istiqomah tadi. Maka itu istiqomah itu penting. Dulu ada sahabat namanya putranya Amr bin As, yakni sahabat Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As adalah penakluk Mesir, punya anak. Abdullah ini ahli ibadah, rajin sekali, bahkan kalau dikatakan super rajin ibadahnya, melebihi sahabat-sahabat yang lain, bahkan istimewa. Saking istimewanya ini, bapaknya Amr bin As itu khawatir, kok anak saya ibadahnya ompong sekali. Sehingga saking khawatirnya Amr bin As ini lapor
wadul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya punya putra Abdullah ini rajin sekali ibadahnya. Masya Allah. Jadi tiap malam khatam Quran, tiap hari puasa. Jadi menghabiskan hari-harinya hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu atas aduan ini Abdullah bin Amr bin As dipanggil Rasulullah SAW. Nah, khasnya Rasulullah itu ketika dapat aduan, ketika dapat laporan, nggak langsung percaya, pasti diverifikasi. Nah, ini bedanya Rasul dengan yang lain saat ini. Kadang-kadang sekarang ini kalau udah dapat aduan langsung dimakan mentah-mentah. Nah, dulu Rasulullah udah mengajari kepada kita setiap kali ada laporan pasti diverifikasi, benar gak laporannya. Nah, begitu ditanya Abdullah bin Amr, ya Abdullah, bagaimana kamu berpuasa? Saya puasa tiap hari ya Rasulullah. Nah, bagaimana kamu mengkhatamkan Quran? Saya mengkhatamkan Quran tiap hari, tiap malam ya Rasulullah. Oh benar berarti apa yang disampaikan Amr bin As benar bahwa ini tiap. Nah, kata Rasulullah, apa nggak bisa kamu puasanya itu sebulan sekali saja, nggak perlu tiap hari? Wah, terlalu ringan ya Rasulullah. Saya ini kalau cuma sebulan sekali puasa terlalu enteng. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali. Enteng kan ya Rasulullah. Saya masih belum terasa kalau seminggu sekali puasa. Ya sudah kalau gitu seminggu 2 kali lah, Senin Kemis. Masih terlalu enteng ya Rasulullah. Akhirnya deal puasa Daud, yakni sehari puasa sehari tidak. Begitupun khatmul Quran, jangan semalam sekali khatmul Quran, sebulan sekali, seminggu sekali, akhirnya 3 hari sekali. Apa dampaknya? Memang masa mudanya Abdullah bin Amr ini kuat menjalankan ibadah sebagaimana sudah deal sama Rasulullah tadi. Begitu masa tuanya baru merasa, ya Allah, saya dulu kok diberi keringanan sama Rasulullah, sang pembawa risalah nggak mau. Ternyata begitu menua. Dulu saya puasa tiap Nabi Daud ini enteng sekali, sekarang berat sekali. Bahkan ada waktu-waktu kan dia bisa puasa harusnya dirapel karena sudah membangun komitmen. Kalau dalam bahasa Thariqah sudah baiat sama Rasulullah. Ini bahwa jamaah sekalian, bahwa resep istiqomah itu diantaranya adalah kita tidak berlebih-lebihan akan membawa kita untuk tidak terjebak atau terjebak untuk tidak mampu mengistiqomahkan. Maka mari sebagaimana Rasulullah SAW, agama ini kita laksanakan dengan riang gembira, tidak perlu kita berlebih-lebihan sehingga akhirnya kita tidak mampu menjaga keistiqomahan kita dalam beragama Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang Islam dan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma